invest ke Indonesia, dia mau mengasuransikan investasinya atau mencari lembaga pembiayaan kemana, terserah. Ya. Pemerintah Indonesia tidak ambil pusing, tidak mikirin itu, karena itu murni soal privat. Dia mau ke lembaga mau pakai modal ke BSI, Bank Syariah Indonesia, silakan, atau dia mau mengasuransikan ke lembaga asuransi syariah internasional juga ada, saya lupa kepanjangannya, ICH, atau yang konvensional kayak MAIGA itu juga ada. Nah, MAIGA itu juga menarik. Jadi di MAIGA ya, Multilateral Investment Guarantee Agreement, itu produknya banyak, salah satunya asuransikan itu salah satu SOP-nya, SOP atau apa istilahnya kalau di sana itu, dia akan mempertimbangkan apakah negara asal investornya tersebut sudah memiliki investment treaty dengan negara tujuan investasinya. Jadi menjadi pertimbangan untuk dia memberikan layanan jasa dari si MAIGA tersebut. Gitu. Begitu, Mas. Pak, kalau dalam hal ini misalnya terjadi kayak kasusnya di Bumi Putra gitu, ada korupsi gitu, Pak, gimana, Pak? Maksudnya gimana? Kayak ada kasus di dalam badan asuransinya itu terdapat korupsi, Pak, kayak di Bumi Putra baru-baru ini gitu, Pak. Itu jadi nanti penyelesaiannya itu gimana, Pak? Itu penyelesaian antara siapa dengan siapa ini? Ini karena kita bicara masih dalam konteks investasi. Kalau yang Mas bicarakan itu tadi mungkin dalam konteks si investornya dengan perusahaan asuransi ya. Itu ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Nah, itu dalam konteks si investor dengan perusahaan asuransi. Itu pure business to business. Nah, kita bicarakan mengenai malam ini adalah hukum investasi. Hukum investasi itu adalah investasi internasional. Itu hukum yang ngurusin hak dan kewajiban investor, negara tuan rumah, negara asal investor. Ya, itu para pihaknya. Ya. Oke ya. Baik, ada yang raise hand, Nabila, silakan. Silakan Nabila. Halo, Nabila. Silakan. Halo, mana Nabila? Silakan, Pak. Mas, mungkin di unmute, Mas. Mas Gangsar. Sudah bisa otomatis nih, Pak. Oh ya, silakan Nabila tadi raise hand. Raise hand mau bertanya atau kepencet? Kepencet mungkin. Kepencet ya. Baik. Silakan dilanjut dulu nanti ya. Kalau ada pertanyaan lagi silakan gitu. Oke, siap. Kita lanjut dulu. Silakan teman-teman ya, kalau saya terlalu lambat atau kecepatan supaya efisien disampaikan aja, apa-apa. Kita lanjut. Nah, kita bicara sekarang International Investment Agreement atau International Investment Treaty, atau kalau di Indonesia kan perjanjian investasi internasional. Ini ada 3 kata di sini, perjanjian, investasi, dan internasional. Kita bahas satu-satu. Ini saya menunjukkan bukan perjanjian itu apa, investasi itu apa, internasional itu apa, bukan. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika kita ingin memahami perjanjian investasi internasional, di situ ada 3 variabel yang harus dipahami itu. Nah, ini karena saya dengan teman-teman FH tentu lebih mudah ya. Kadang-kadang saya kan memberi materi ini bukan dengan anak hukum ya, bukan dengan mahasiswa FH, bukan dengan lawyer, tapi kadang-kadang dengan perangkat daerah gitu. Nah, itu agak susah menjelaskannya. Nah, ini lebih mudah karena kalian sudah paham kan. Ketika kita berbicara perjanjian, kita harus tahu hukum perjanjian. Hukum perjanjian itu syarat berlakunya perjanjian, hal-hal yang bisa membatalkan perjanjian, dan seterusnya. Nah, ini kan ketika kita bicara perjanjian investasi internasional, kita harus ngerti dulu perjanjian itu apa, kan? Nah, teman-teman kan sudah paham kalau ini ya. Lalu bentuk-bentuk perjanjiannya itu sendiri.
ya kan? Apakah tadi dengan kontra, state kontra, ataukah dengan antar negara, ataukah bisnis to bisnis. Nah, ini seperti yang kita diskusikan tadi tuh, yang soal asuransi tadi itu kan asuransinya itu hubungan kontraktual mereka. Kalau nanti investor dengan negara, itu hubungan kontraktual antara si negara dengan investor, kita sebut dengan state contract. Nah, ini harus dipahami konsep dasarnya. Nah, kalau teman-teman FH, Fakultas Hukum, tentu lebih mudah, ya. Sudah melewati mata kuliah yang dasar-dasar ini, ya. Nah, lalu ketika kita bicara investasi, kita harus paham. Ketika kita bicara perjanjian investasi internasional, kita harus paham hukum nasional seperti apa. Kita harus paham hukum nasional Indonesia di bidang investasi seperti apa. Seperti tadi itu, kita harus paham undang-undang penanaman modal, kita harus paham undang-undang cipta kerja yang terkait investasi, kita harus paham, nggak harus mendalam, ya, paling nggak kita paham kulit-kulitnya aja, nggak apa-apa, karena terlalu mendalam juga sulit juga. Kita harus paham peraturan presiden bidang usaha penanaman modal dan seterusnya. Ketika kita mau invest ke negara lain, juga kita harus paham hukum nasional di negara tersebut di bidang investasi, karena kita harus menyesuaikan. Kita memulai usaha, tentu kita harus mengikuti sistem perizinan berusaha, sistem perizinan investasi di negara tersebut. Ya. Nah, bentuk-bentuk investasi juga ini kita bahas di awal tadi. Kita harus paham bedanya FDI, bedanya portfolio investment misalnya. Nah, ketika hukum internasional juga, kita harus paham hukum internasional, ya, karena salah satunya itu adalah perjanjian internasional. Nah, jadi ketiga kata ini memang satu persatu harus kita pahami, ya. Perjanjian investasi internasional. Kita lanjut. Nah, ini kita bicara sekarang bentuk-bentuk investment treaty. Dari sisi pembuat perjanjiannya, itu dia bisa secara bilateral. Ya. Jadi Indonesia dengan Singapura membuat perjanjian investasi internasional, investment treaty. Indonesia dan Singapura punya BIT, bilateral investment treaty punya. Nah, kalau misalnya Indonesia dengan sesama negara ASEAN, misalnya, ada itu ASEAN Comprehensive Investment Agreement, namanya AKIA. Nah, itu sering disebut sebagai regional. Ya. Jadi lebih dari satu negara. Nah, kadang-kadang kalau lebih dari satu negara suka rancu, ya, antara regional atau multilateral. Jadi kalau lebih satu negara biasa disebut multilateral. Tapi kalau lebih dari satu negara, tapi terkait dengan kewilayahan, itu kadang-kadang disebut regional. Jadi misalnya AKIA tadi, atau ASEAN dengan satu negara lain, itu juga ada. ASEAN Cina misalnya, ASEAN Hong Kong sekarang baru itu, ASEAN Jepang, atau ASEAN dengan dua negara lain, ASEAN Australia dan New Zealand, ANZ-FTA. ASEAN Australia New Zealand FTA. Nah, kalau multilateral itu lebih dari satu negara tapi tidak terkait kewilayahan. Ya, misalnya Energy Charter Treaty misalnya, atau OIC, OKI itu sekarang OIC, ya, Organization Islamic Conference. Nah, itu mereka punya investment treaty. Ya, termasuk ada Indonesia di situ. Nah, ini yang banyak orang lupa atau nggak tahu. Jadi OKI itu, Organisasi Konferensi Islam, itu punya investment treaty, dan kita pernah digugat oleh investor Arab Saudi pakai perjanjian itu, dan kita dinyatakan bersalah. Tapi kita tidak membayar kompensasi karena si penggugat juga melakukan kesalahan, ya. Nanti kapan-kapan kita bedah kasus kalau ada waktu. Nah, dari ruang lingkup, dari scope itu ada dua. Langsung saya singkat, ya. BIT ini kepanjangannya Bilateral Investment Treaty. Bilateral Investment Treaty. FTA itu kepanjangannya Free Trade Agreement. Free Trade Agreement. SEPA itu Comprehensive Economic Partnership Agreement. Jadi secara umum investment treaty itu ada dua jenis, dua bentuk, ya.
ya, bentuk BIT atau bentuk FTA SEPA. BIT itu perjanjian antara Indonesia, misalnya ya, Indonesia dengan Singapura, yang isinya perlindungan investasi. Perlindungan investasi, seperti saya jelaskan di awal tadi. Perlindungan investor Singapura di Indonesia, perlindungan investor Indonesia di Singapura. Perlindungan investasi. Kalau FTA SEPA itu satu perjanjian besar yang isinya itu bisa lebih dari 10 bab, 10 chapter. Nah, investment itu salah satu chapternya. Ya. Jadi di situ ada chapter investment, ada chapter perdagangan barang, perdagangan jasa, itu Pak Nandang paling paham tuh. Dan itu bisa saling terkait satu sama lain. Ya. Jadi saya ulangi lagi, BIT itu isinya hanya investment. BIT isinya hanya investment. FTA SEPA isinya banyak bab, salah satu babnya adalah bab investment. Itu perjanjian besar. Ya. Kalau yang sering kalian dengar Indonesia, Australia, SEPA, itu berarti di situ ada bab investasi. Jadi seolah-olah dalam FTA SEPA itu ada BIT, ya, karena isinya kurang lebih sama. BIT dengan investment chapter di FTA SEPA itu isinya kurang lebih sama. Ini bisa dipahami ya? Ada yang belum paham nggak di sini? Ini yang mendasar sekali nih untuk investment treaty. Kalau belum paham kabari ya, informasikan. Saya ulang lagi sebelum saya lanjut. Silakan, bisa setiap saat mungkin ya, bisa ya, bertanya atau berkomentar. Karena nanti kalau saya terus ya, oke. Nah, itu dari sisi ruang lingkupnya. Dari sisi elemennya, elemen itu maksudnya BIT itu elemennya apa? Tuh, FTA SEPA elemennya apa? Tuh, ya. Nah, elemennya itu ada 3. Protection dulu. Protection itu tadi itu ya, perlindungan asetnya. Liberalisasi itu kaitannya dengan akses pasar ya. Mungkin bahasa mudahnya itu kaitannya dengan bidang usaha, bidang usaha yang terbuka ketika investasi itu mau datang, ketika investor itu mau datang. Gitu ya. Jadi liberalisasi itu perlindungan ketika investor itu baru mau masuk. Ya, kalau liberalisasi itu kaitannya dengan perlindungan ketika investor baru mau masuk. Kalau protection itu ketika investor sudah mulai berinvestasi. Ya. Jadi kalau liberalisasi itu kalau misalnya investor mau datang ke Indonesia, mau bikin pabrik atau misalnya bikin rumah sakit, gitu ya, bikin rumah sakit. Nah nanti dilihat tuh persyaratannya, mungkin ada persyaratan wilayah, boleh bikin rumah sakit tapi di wilayah timur Indonesia misalnya. Nah itu nanti ada komitmen liberalisasi di situ. Nah ketika dia sudah datang, sudah bangun rumah sakitnya, nah itu dinamakan elemen proteksi yang sudah berjalan. Kalau promotion itu cuma pemanis saja, nggak usah kita bahas, nggak apa-apa. Itu sifatnya hanya encouragement aja. Nah ini saya gambarkan sedikit skemanya, tapi kalau bisa dipahami ya, ini saya gambar sendiri. Jadi perjanjian itu ada 2. Jadi nggak perlu kita pusingkan, nggak substantif ya, nggak substantif, sekedar wawasan aja. Jadi BIT itu ada 2 lagi dia, BIT zaman dulu sama BIT sekarang. BIT zaman sekarang itu isinya ada liberalisasi juga, padahal liberalisasi ini biasanya di FTA SEPA. FTA SEPA, jadi gini, FTA SEPA itu isinya komplit, promotion, protection, liberalisasi. Kalau BIT itu isinya hanya promotion and protection. Tapi BIT modern yang beberapa, sedikit tapi ya, ada juga yang mengandung liberalisasi. Nah, jadi proteksi itu nanti ada 2. Proteksi itu dalam konteks perlindungannya, atau proteksi dalam konteks prosedur. Prosedur ini hukum acaranya. Ya, hukum acaranya nanti akan kita bahas. Ya. Kita lanjut dulu. Dalam konteks protection, apa sih protection itu yang dilindungi itu apa sih? Gitu ya. Nah, yang pertama
Ini nggak usah dulu deh. Nanti kita skip dulu nih. Nah, kita key feature-nya gini dulu. Definition of investment ini penting karena investasi apa yang dilindungi, gitu ya. Nah, itu tadi udah kita bahas di awal perbedaan antara FDI dengan portfolio investment. Nah, yang dilindungi di investment treaty itu yang mana gitu? Kalau FDI sudah pasti. Kalau portfolio kita lindungi juga enggak, ya. Nah, namanya portfolio investment ini kan investasi melalui pasar modal, ya, yang biasa kadang dia datang pagi, sore dijual, gitu ya. Nah, kayak gitu apa juga mau dilindungi? Itu menjadi pembahasan di investment treaty. Lalu yang kedua, national treatment, MFN, ini ada yang, ini kalau Pak Nandang sudah ahli sekali nih, pasti nih, guru kita. Teman-teman ada yang sudah paham nggak nih, bedanya national treatment dengan MFN? Kalau yang sudah ambil hukum perdagangan internasional pasti paham nih. Silakan, itu kita ketika membahas hukum ekonomi internasional itu prinsip-prinsipnya. Oh iya, hukum ekonomi internasional, betul. Ya, silakan. Silakan, ada yang menjelaskan? Belajar mata kuliah apa ya? Di hubungan National Treatment MFN ini juga ada di Undang-Undang Penanaman Modal. Ada loh, cuman namanya bukan NT, bukan MFN. Ya. Nah, nanti kalian baca penanaman modal, Undang-Undang Penanaman Modal, ketemu tuh prinsip NT, prinsip MFN di Undang-Undang Penanaman Modal itu ada. Ada yang bisa? Sebenarnya kita bicara hukum nasional ini, cuman pakai terminologi asing. Hukum nasional kita juga mengatur ini soalnya. Silakan, itu sudah dijelaskan untuk waktu membahas tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi internasional. Tidak lupa Pak, gimana? Ya. Kelas saya belum masuk ke sana Pak Nandang. Belum ya? Sampai diplomatik. Oh siap. Oke ya. Jadi national treatment itu prinsip di mana negara, kita ngomong investasi ya, kita ngomong investasi ya, karena ini nanti bisa juga perdagangan, bisa juga macam-macam. Dalam konteks investasi itu negara tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda dalam artian lebih merugikan. Ya. Negara tidak boleh memberikan perlakuan yang berbeda antara investor asing di wilayahnya dengan investor lokalnya, investor domestiknya. Ya. Jadi perbedaan perlakuan terhadap investor lokal dan investor asing, gitu deh, mudahnya. Negara tidak boleh memberikan perbedaan perlakuan antara investor asing dengan investor lokal. Ada yang bisa kasih contoh nggak di Indonesia peraturan perundang-undangan yang membedakan, yang memberikan perlakuan yang berbeda kepada investor lokal Indonesia dengan investor asing di Indonesia? Ada yang bisa kasih contoh nggak? Ini kalian nanti kalau jadi konsultan hukum mesti paham betul ini. Ini duluan yang yang kalian hadapi. Contoh perbedaan perlakuan yang Indonesia lakukan terhadap investor lokal dan investor asing. Ada yang bisa bedakan nggak? Ayo silakan, kok pada diam. Tidak usah takut salah. Silakan. Pak, kalau pemberdayaan UMKM masyarakat ketimbang produk luar negeri itu termasuk kan? Apa tadi gimana? Mengutamakan produk UMKM gitu Pak, masuk nggak Pak? Itu konteksnya nanti perdagangan ya. Tapi begini, saya kasih contoh mudah gini deh. Investor lokal ketika dia memulai investasi, dia bisa berbentuk CV, bisa berbentuk individu, bisa juga membentuk PT. Nah, kalau investor asing, syaratnya apa? Harus berbadan hukum. Harus PT. Nah, itu perbedaan perlakuan nggak? Ya. Beda dong, beda kan? Itu yang paling jelas, berbeda.
Kalau investor lokal tidak harus bikin PT, kalau investor asing harus bikin PT.